Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu serta Pretes PPG Guru Agama Islam. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kondisi sosial dinasti Umayyah. Ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, tepatnya di kisi-kisi nomor 22. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bedah dulu kisi-kisinya baru kita akan pelajari mengenai pembahasan teori serta kita akan coba menjawab soal-soal yang terkait dengan kisi-kisi yang diberikan. Nah, di dalam kisi-kisi nomor 22 ini, disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Nah, nanti mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan suatu informasi atau data mengenai sejarah yang terkait dengan kondisi sosial di dinasti Umayyah. Nah, nanti tugasnya kita dalam soal tersebut adalah membedakan atau hanya menyebutkan kondisi sosial pada dinasti Umayyah tersebut. Baik, sekarang kita pelajari dulu mengenai kondisi sosial pada dinasti Umayyah. Kondisi sosial pada masa dinasti Umayyah ini mulai dikenal stratifikasi sosial. Menurut Philip Hitti pada tahun 2021 di bukunya halaman 97, rakyat dari seluruh Imperium Arab terbagi ke dalam 4 macam golongan. Golongan pertama adalah golongan tertinggi terdiri atas kaum muslimin yang memegang kekuasaan, dikepalai oleh anggota-anggota istana dan kaum ningrat dari para penakluk Arab. Kemudian golongan kedua adalah golongan neo-muslim atau kaum muslim baru yang dengan keyakinan sendiri atau terpaksa memeluk Islam dan secara teori memiliki hak-hak penuh dari kewargaan Islam. Golongan ketiga adalah anggota mazhab-mazhab pemeluk agama-agama yang umum atau yang disebut dengan zimmi, yaitu kaum Kristen, Yahudi, dan Saba yang mengikat perjanjian dengan kaum Muslim. Mereka memiliki kemerdekaan beragama dengan jalan membayar pajak tanah atau uang kepala. Golongan keempat adalah golongan budak-budak. Meskipun perlakuan terhadap para budak telah diperbaiki, tetapi dalam praktiknya mereka tetap menjadi penduduk kelas rendah. Selama masa kekhalifahan dinasti Umayyah, kondisi sosial dalam keadaan damai dan adil. Meskipun sistem pemerintahan berjalan tidak demokratis, kendatipun bangsa Arab Islam berkuasa di seluruh imperium, kehidupan Muslim non-Arab tidak mengalami kesulitan. Mereka hidup damai dan bersahabat dengan baik. Mereka menikmati kewajiban dan hak tempat suci lainnya. Bahkan semua tempat peribadahan yang rusak dibangun kembali dengan dana yang dikeluarkan dari kas negara. Di samping kebebasan beragama, orang bukan Islam juga menikmati kebebasan peradilan, hakim, dan hukum. Nah, di sini berarti bahwa di dinasti Umayyah itu orang-orang non-Muslim diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan semua rumah ibadah saat itu, baik rumah ibadah umat Muslim, rumah ibadah orang non-Muslim itu dibangun kembali. Ini untuk memenuhi hak bagi semua orang yang ada pada dinasti Umayyah tersebut. Oke, sekarang kita akan menjawab soal-soal yang ada di pembelajaran ini. Kondisi sosial pada masa dinasti Umayyah dalam keadaan damai dan adil. Walaupun sistem pemerintahan berjalan tidak demokratis, keadaan damai pada dinasti Umayyah tergambar dari apakah A. Para khalifah tidak melindungi gereja katedral, candi, sinagog, dan tempat-tempat suci lainnya? Yang ini bukannya, karena di dinasti Umayyah itu
semua rumah ibadah yang ada itu bahkan dibangun kembali, yang rusak dibangun kembali, rumah ibadah diberikan berdiri sebebas-bebasnya. Kemudian yang B, para khalifah menghancurkan gereja, apalagi yang namanya menghancurkan. Ini berbeda dengan pernyataan yang telah kita bahas tadi. Kemudian yang C, para khalifah melindungi gereja, katedral, candi, sinagog, dan tempat-tempat suci lainnya. Nah, ini yang C ini merupakan yang benar mengenai keadaan damai pada dinasti Umayyah. Yang D, rumah ibadah yang rusak dibiarkan dan tidak diurus. Yang ini salah ya, karena semua rumah ibadah yang sudah rusak itu diurus kembali dan dibangun kembali. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 66 plus 1 ini adalah jawaban C. Baik, kenapa di sini plus 1 Bapak Ibu? Karena ini kita sudah revisi ya mengenai soal-soal yang telah kita buat di e-book yang kami siapkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang menginginkan mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi WA kami di 081803358023. Oke, sekarang kita nanti di e-booknya Bapak Ibu akan mendapatkan kisi-kisi serta pembahasan dan soal sebanyak 300 lebih. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 62 plus, soal 66 plus 2. Oke. Dari pernyataan di atas, manakah yang menunjukkan kondisi sosial pada masa dinasti Umayyah? Oke, manakah yang termasuk kondisi sosialnya? Apakah satu stratifikasi sosial sebanyak 4 golongan? Ya, ini tadi kita sudah bahas, ini benar. Kemudian yang kedua, kehidupan sosial damai. Iya, betul, karena setiap umat yang beragama pada saat itu diberikan kemudahan atau semua rumah ibadah yang ada saat itu dilindungi oleh khalifahnya. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan beragama, betul. Setiap orang itu diberikan kebebasannya untuk beragama. Kemudian yang keempat, pemerintahan berjalan dengan demokratis. Nah, ini yang salah bahwa di dalam dinasti Umayyah itu pemerintahannya tidak demokratis ya. Tadi kita sudah bahas di sebelumnya. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3 yaitu yang A. Sekarang kita akan jawab di soal nomor 66. Kebijakan-kebijakan berikut ini menjadi fondasi Bani Umayyah, menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah di dalam menata kekuasaan selanjutnya, kecuali apakah A. Memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur seperti Afrika Utara, India, Bizantium? Ya, benar ya. Yang B. Membentuk departemen dan duta, tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah. Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Ya, ini benar ya, yang B itu benar. Kemudian yang C, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Ya, ini juga benar. Yang D, mendirikan lembaga Baitul Mal. Nah, lembaga Baitul Mal ini bukan merupakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Fondas Bani Umayyah ya. Di jawaban yang D salah. Oke, jadi karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawaban yang kita pilih yaitu yang D. Soal nomor 67, wujud kebudayaan fisik berupa hasil aktivitas, perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat Islam pada masa Bani Umayyah adalah, nah, kebudayaan fisik yang terlihat pada
dinasti Umayyah itu yang manakah? Apa yang A. Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, Yerusalem? Ya, ini merupakan benar. Kemudian yang B. Istana-istana yang didirikan sebagai tempat beristirahat di padang pasir pada masa ini antara lain Kusyair Amrah dan Al-Mustaha. Ya, ini benar, merupakan peninggalan dari kebudayaan fisik Bani Umayyah. Yang C. Katedral John di Damaskus diubah menjadi masjid. Ya, ini juga benar. Yang D. Jawaban A, B, dan C benar. Jadi, karena semua jawabannya benar, jadi yang kita pilih adalah yang D. Jawaban A, B, dan C benar. Nah, itu saja Bapak Ibu Guru. Nanti kita akan lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu di kisi-kisi nomor 23 terkait dengan perkembangan dakwah, pendidikan, kebudayaan dinasti Umayyah. Baik, itu saja yang kita bahas di kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.